Sebelum teleskop modern ada, manusia hanya bisa membayangkan seperti apa permukaan matahari dan planet-planetnya. Sekarang, teknologi canggih memungkinkan kita untuk mendekat dan mengambil gambar matahari dan planet-planet di dalam tata surya kita. Sekarang, bersiaplah untuk melihat tata surya seperti yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Lihat gambar-gambar yang sangat bagus dan mengejutkan para astronom. Terbakar dengan energi 1 triliun bom nuklir per detik. Matahari adalah benda terbesar di tata surya kita, yang mencakup 99,86% dari total massa. Salah satu gambar matahari yang paling dramatis ditangkap oleh Solar Dynamics Observatory pada tanggal 31 Agustus 2012. Ketika filamen panjang material matahari yang melayang di atmosfer matahari meletus keluar angkasa. Ejeksi massa koronal yang indah namun mematikan ini, CMI, melaju dengan kecepatan lebih dari 900 mil per detik. Planet yang paling dekat dengan matahari mengorbit pada jarak rata-rata 36 juta mil, Merkurius, telah dipelajari oleh banyak pesawat ruang angkasa selama bertahun-tahun. Tapi pesawat ruang angkasa Messenger milik NASA adalah yang pertama mengorbit planet tersebut. Situs benturan seperti kawah Van Eyck yang berdiameter 168 mil dan cekungan Caloris yang berdiameter 960 mil dengan pegunungan di tepi luar setinggi 1,2 mil. Ini adalah gambar dengan pengukuran permukaan spektral yang diambil pada tanggal 29 April 2015. Messenger mengambil lebih dari 200.000 gambar Merkurius sebelum mengakhiri misinya pada tahun 2015 dengan menabrakkan permukaan planet secara sengaja. Hancurnya wahana itu tidak dapat dihindari karena Messenger telah mengorbit Merkurius sejak Maret 2011 dan kehabisan bahan bakar tepat sebelum benturan. Ia mengirimkan kembali gambar terakhirnya, foto Merkurius dengan resolusi tertinggi yang pernah diambil. Anda akan berpikir bahwa Merkurius akan menjadi planet terpanas karena ia paling dekat dengan matahari. Tapi planet kita berikutnya sebenarnya adalah yang terpanas di tata surya, planet kedua dari matahari dan juga planet tetangga terdekat bumi. Venus memiliki atmosfer tebal yang sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, sulfur dioksida, dan gas nitrogen yang memerangkap panas matahari sehingga menjadikannya dunia yang seperti neraka. Venera 13 adalah wahana yang dibuat pada masa Uni Soviet, kesatuan untuk program Venera untuk menjelajahi Venus. Wahana ini adalah wahana pendaratan pertama yang mengirimkan gambar berwarna dari permukaan Venus. Venus adalah dunia yang panas dengan suhu permukaan setinggi 880 derajat Fahrenheit. Wahana ini dirancang hanya untuk bertahan selama 30 menit, tetapi wahana ini pasti dibuat seperti tangki karena terus mengirimkan data dan gambar selama lebih dari 2 jam setelah mendarat pada tanggal 1 Maret 1982. NASA kemudian mengirimkan wahana Magellan ke Venus pada tahun 1990 untuk mengambil gambar dan memetakan seluruh permukaan. Wahana ini mengirimkan kembali gambar permukaan planet yang menunjukkan bukti vulkanisme, pergerakan lempeng tektonik, angin permukaan yang bergolak dan bermil-mil saluran lava, termasuk yang berukuran panjang 5.550 mil. Gambar lain yang luar biasa dari gunung berapi Mad Mons yang menjulang 3 mil. Setelah Magellan selesai memetakan seluruh permukaan, wahana ini juga mengakhiri misinya dengan menabrakkan planet yang berapi-api itu. Batu ketiga dari matahari, bumi, sangat unik dan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan di tata surya. Ada banyak gambar menakjubkan yang diambil dari planet tempat kita tinggal ini. Tetapi foto satelit modern mungkin yang menakjubkan. Seperti gambar dari NASA ini tentang bumi, seperti yang terlihat sekarang. Gambar warna asli yang menakjubkan ini diambil oleh spektroradiometer pencitraan resolusi sedang NASA dari 22.000 mil di atas bumi. Bulan juga muncul sebagai tamu di latar belakang ini. Dan pada tanggal 14 Desember 2020, NASA menangkap gerhana matahari total dengan GOES 16. Itu sangat menakjubkan, tetapi ini adalah sesuatu yang mungkin belum Anda lihat pada bulan Maret 2011. Satelit Rusia bernama Electro-L menangkap gambar bumi yang sangat rinci yang tampak menyaingi gambar NASA. Banyak yang mengklaim bahwa gambar tersebut lebih akurat dan menunjukkan hal yang berbeda, tetapi NASA mengatakan gambar tersebut tidak akurat. Ya, kami tidak yakin, tetapi menurut kalian gambar mana yang terbaik? Mars selalu menjadi minat besar bagi manusia. Planet keempat dari matahari, planet Mars, telah dipelajari secara mendalam. Viking Orbiter 1 mengambil foto Mars yang menakjubkan di tahun 1979, seperti foto Veles Marineris.
Dan Viking 2 orbiter ini mengambil gambar yang menunjukkan dataran kutub selatan dan lapisan kutub es. Pada tahun 2013, Mars European Space Agency Mars Express mengambil gambar Higgs Kasma yang sangat rinci bagian paling utara Valles Marineris. Seperti yang kalian lihat, film ini dibuat dari kumpulan gambar-gambar. Tapi sejak itu, 4 penjelajah telah berada di permukaan planet tersebut, mempelajari dan mengambil foto. Gambar-gambar dari Mars Curious rover, termasuk swafoto ini, adalah gambar paling luar biasa dari permukaan dunia asing ini. Ini adalah pemandangan panoramic 1,8 miliar yang terdiri dari lebih dari 1.200 gambar Mars, seperti yang terlihat oleh Curious yang masih beroperasi. Raksasa gas Jupiter memiliki tampilan paling unik dari semua planet dengan bintik merah. Besarnya badai di planet yang telah mengamuk selama 350 tahun dan sangat besar sehingga dapat menelan bumi seluruhnya. Pada 10 Juli 2017, pesawat ruang angkasa Juno terbang hanya 5.600 mil di atas planet merah besar ini dan mengambil gambar terdekat dari badai besar yang pernah ada. Pengambilan gambar ini sedikit lebih jauh, memiliki warna yang sedikit lebih nyata dengan apa yang akan kita lihat jika kita mengorbit Jupiter. Tetapi Juno juga menangkap gambar yang luar biasa dari wilayah kutub yang tidak dapat dilihat dari bumi. Dan yang mengejutkan para astronom adalah bahwa kutub utara Jupiter memiliki 8 badai yang berputar-putar di pusatnya, dan mereka ditata dalam pola geometris yang tepat. Badai muncul sebagai perlengkapan stabil di atmosfer Jupiter dan bukan cuaca normal. Tetapi, ada foto yang lebih luar biasa. Pada tanggal 13 November 2018, gambar baru dari Juno dibuat menggunakan data dari kamera imager Juno yang sangat menakjubkan. Dan pada 27 Juni 2019, teleskop Hubble menangkap ciri khas planet itu, bintik merah besar yang menurut para peneliti sekarang lebih menyusut. Sebagai pesaing nomor 1 untuk benda langit terindah di tata surya, Saturnus sulit dikalahkan dengan cincin ikoniknya. Dan mungkin gambar Saturnus terbaik hingga saat ini berasal dari Cassini, pesawat ruang angkasa Huygens. Pada tanggal 21 Oktober 2002, pesawat ruang angkasa itu berada 177 juta mil jauhnya dari Saturnus ketika mengambil foto ini. Dan pada tanggal 27 Maret 2004, ketika semakin dekat, mengambil gambar warna alami ini saat mendekati kedatangannya ke orbit Saturnus. Sekarang, inilah gambar Saturnus yang menakjubkan, yang mungkin belum pernah Anda lihat. Ini adalah Saturnus yang disinari matahari dari belakang. Dan dengan cahaya tambahan itu, Cassini dapat mengambil gambar sistem cincin dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dari bumi, dan hasilnya sangat menakjubkan. Namun pada tahun 2004, teleskop Hubble juga ikut beraksi dan mengambil foto aura yang menakjubkan. Yang mengejutkan para ilmuwan adalah badai pusaran heksagonal. Badai itu telah dipelajari, tetapi tidak ada yang yakin bagaimana ini terbentuk. Pada tanggal 15 September 2017, pesawat ruang angkasa itu melakukan pendekatan terakhirnya menuju raksasa gas, dan sebelum mengirim gambar terakhir ini, ia terbakar di atmosfer Saturnus seperti meteor. Dikenal sebagai planet yang miring karena berputar pada sisinya, planet ketujuh dari matahari. Salah satu gambar terbaik yang diambil Voyager 2 terbang melintas planet tersebut pada tahun 1999, dan gambar ini diambil menggunakan 3 filter warna. Pada tanggal 11 dan 12 Juli 2004, gambar gabungan Uranus yang diperoleh oleh teleskop Keck dipublikasikan yang menunjukkan dunia yang dingin dan cincin-cincinnya. Titik-titik terang yang Anda lihat di permukaan planet tersebut adalah aura. Pada bulan November 2011, teleskop Hubble mengambil gambar Uranus yang menakjubkan, dan foto berwarna menunjukkan bola biru es dengan cincin merah. Dan pada tahun 2017, teleskop Hubble kembali menangkap aura di Uranus. Neptunus adalah planet ke-8 di tata surya kita, dan yang terjauh dari matahari. Satu-satunya wahana antariksa yang mendekati Neptunus adalah Voyager 2. Satu gambar yang diambil oleh wahana antariksa tersebut menunjukkan badai raksasa yang melanda permukaan planet. Bintik gelap besar Neptunus sebelum Voyager 2 menyelesaikan misinya dan menuju ruang terbintang. Ia membuat pendekatan sangat dekat dan mengambil gambar ini yang menunjukkan garis-garis awan terang di atmosfer Neptunus. Teleskop Hubble telah mengambil gambar Neptunus baru-baru ini, dan pada Desember 2020 mengambil gambar ini dengan bintik gelap besar. Karena sangat jauh dari kita, gambar terbaik yang kita miliki dari Neptunus dari bumi sejauh ini diambil oleh teleskop sangat besar, European Southern Observatory, menggunakan mode optik adaptif medan sempit khusus.
dari instrumen penjelajah spektroskopi multi-unit. Banyak yang berdebat apakah Pluto adalah sebuah planet atau bukan. Tetapi, kalian di sini untuk melihat beberapa foto. Salah satu gambar Pluto paling jernih yang pernah Anda lihat. Diambil oleh pencitra pengintaian jarak jauh yang berada di pesawat ruang angkasa New Horizons NASA pada 13 Juli 2015. Tapi belum selesai, dan pada hari berikutnya gambar ini disatukan dengan menggabungkan gambar biru, merah, dan inframerah yang diambil oleh pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa New Horizons terus mengambil gambar planet Pluto yang sangat jernih. Pluto juga memiliki bulan yang disebut Charon. Seperti yang terlihat dalam gabungan gambar warna yang disempurnakan, gambar ini adalah yang paling mencolok yang memperlihatkan pegunungan di dataran es. Umat manusia telah mencapai hasil yang luar biasa, mendapatkan gambar baru dari planet-planet di tata surya kita, dan membuat penemuan yang luar biasa. Kita masih terlalu jauh untuk mendapatkan gambar dekat Proxima Centauri, sistem planet berikutnya ke kita, dan pesawat ruang angkasa saat ini menuju ke arah itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk mencapai di sana. Tetapi ada rencana untuk membuat wahana nano setipis wafer, yang disebut Breakthrough Starshot. Dia memiliki layar tipis untuk menangkap energi dari laser berbasis di bumi yang kuat. Ini akan mempercepat wahana pada 134 juta mil per jam, yang berarti wahana kecil ini bisa melaju mencapai Proxima Centauri dalam waktu 20-25 tahun. Bayangkan saja gambar yang bisa diambil jika itu terjadi suatu saat nanti. Kalian akan melihatnya di sini.